但这是离开界。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-121. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Tuan Wu memberitahu semua orang kalau harta yang dimiliki oleh di tempat ini semuanya sudah ditukarkan. Bagi orang-orang yang tidak mendapatkan harta di tempat ini, ia meminta untuk tidak khawatir, sebab mereka itu bisa mengambilnya dari mayat orang lain. Dan begini maka sudah jelas kalau Tuan Wu menginginkan pertarungan terjadi di mana-mana. Tim Lo Feng yang mengetahui hal itu pun bergegas untuk pergi bersama dan armada Gunung Tiga Kapak. Sedangkan untuk Brolin sedang menunggu perintah dari kakeknya. Di sisi lain terlihat kalau Jiang Tianchen dan juga He Group sedang membicarakan tentang kata sandi pertama. Berhubung tidak ada kesepakatan yang terjalin, alhasil armada pasukan Gunung Tiga Kapak pun harus diserang habis-habisan oleh pasukan Brolin. Lo Feng dan teman-temannya meminta bantuan kepada Ming Yu, yang mana pada akhirnya Ming Yu pun menghubungi suatu entitas agar bisa mendapatkan bantuan. Bantuan pun diterima, yang mana kelompok awan hitam mulai melancarkan serangan kepada pihak Brolin. Semua serangan yang dilakukan itu diketahui oleh He Group. Ia pun sedang berpacu dan waktu apakah akan mengambil kesepakatan yang ditawarkan oleh Jiang Tianchen atau tidak. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Masih di tempat yang sama, yang mana saat ini Lo Feng tengah berjuang mati-matian dalam menahan serangan meriam laser dari pasukan Brolin. Nolan San dan juga Brolin tahu betul kalau tidak lama lagi Lo Feng pasti akan segera mencapai batasnya. Namun harapan Lo Feng hilang begitu saja, karena secara tiba-tiba pasukan Brolin menghentikan serangannya. Tidak itu saja, namun pasukan mendapatkan perintah untuk menarik mundur total semua pasukan. Alhasil Lo Feng dan yang lainnya pun masih bisa selamat dari serangan mematikan pasukan Brolin. Nolan San yang tidak terima meminta penjelasan kepada Brolin. Yama ternyata Brolin memberitahu kalau kelompoknya sudah mendapatkan kata sandi pertama. Jadi hubungan kerjasamanya dan pihak Nolan San tidak bisa dilanjutkan lagi. Atau dengan kata lainnya, mereka tidak perlu lagi membantu Nolan San dalam melenyapkan Lo Feng. Tidak mau menyerah, Nolan San pun mencoba untuk memanas-manasi Brolin dan mengingatkannya betapa banyak prajurit Tarinaga yang telah dihabisi dan juga terluka oleh Lo Feng. Maka karena itulah lebih baik mereka menghabisinya. Dia yakin kalau pasukan Tarinaga tidak akan terima jika mengetahui Lo Feng masih hidup. Namun apapun yang dia katakan, Brolin tetap tidak mau terjebak dalam dendam Nolan San. Selain itu, dia juga tahu kalau yang tidak tenang adalah Nolan San sendiri. Alhasil Nolan San pun pergi dari komunikasi mereka. Terlihat kalau sebenarnya Brolin juga agak tidak terima. Namun ini adalah perintah dari kakeknya yang mengadakan genjatan senjata. Brolin mencoba memprotes keputusan dari kakeknya, karena hal itu bisa saja mempermalukan pasukan mereka dan juga pihak kerajaan. Namun apa daya, He Group sudah membuat keputusan. Ia meminta cucunya untuk memikirkan segala hal yang bisa membuat mereka dalam masalah. Saat ini negosiasi sudah berakhir, apalagi alat tawar-menawar terbaik untuk tahta kerajaan sudah ada di tangannya. Andai saja mereka melanggar genjatan senjata itu, maka bisa dipastikan mereka akan kehilangan kata sandi pertama. Dan itu akan membuat aib besar bagi resimen kelima kekaisaran mereka. Brolin paham dan akan mengikuti perkataan kakeknya. Dengan perasaan kesal, ia pun menarik mundur pasukannya dari medan perang. Untuk Lo Feng sendiri tidak tahu mengapa pihak Brolin menghentikan penyerangan kepadanya. Sebuah informasi pun mulai diumumkan, yang mana Gunung Tiga Kapak dan juga kelompok Tarinaga sudah membuat kesepakatan. Pasukan Gunung Tiga Kapak diminta untuk berhenti menyerang, begitu juga dan kelompok awan hitam. Berhubung perang antara kedua belah pihak sudah selesai, maka pasukan Gunung Tiga Kapak akan melakukan evakuasi di garis depan. Seluruh pasukan pun mulai mundur ke sebuah portal besar milik Tuan Wu. Tidak mau ketinggalan, tim Lo Feng juga ikut mundur. Namun baru saja melakukan perjalanan, Tuan Wu pun muncul di tengah-tengah mereka. Ia memberikan selamat kepada setiap orang yang mampu bertahan dari pembantaian ratusan ribu orang. Dan ini dia menganggap mereka sebagai orang yang kuat.
Ia juga menganggap kalau pasukan yang gugur sudah cukup untuk dimakamkan bersama dengan tuannya. Padahal itu tentu membuat mereka terkejut. Tuan Wu juga menjelaskan kalau dunia dalam dunia akan tertutup dalam 2 jam naga hitam. Bagi mereka yang tidak mampu pergi pada saat itu, maka akan terjebak selamanya di dalam tempat ini. Mereka bisa menemani dirinya dan juga tuannya. Sesaat kemudian Tuan Wu pun mulai pergi. Nah, satu batu naga hitam sama dengan 89 menit di bumi. Ini merupakan unit waktu Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Babata agak khawatir sebab mereka terlalu jauh dari pintu keluar. Selain itu waktu mereka juga tidaklah banyak. Saat juga ribuan pesawat pun mulai melakukan perjalanan karena tidak ada satupun dari mereka yang mau terjebak di dalam tempat ini. Hanya saja sudah lebih dari separuh waktu berlalu, namun mereka masih memiliki 40% perjalanan yang tersisa. Dan waktu segini mereka tidak akan mungkin sampai tepat waktu. Lao Feng paham, jadi dia meminta Babata untuk mengaktifkan mode kecepatan penuh. Atuka pun menjadi panik sebab dirinya akan kembali dipaksa untuk mengeluarkan kekuatan lebih. Meskipun saat ini mereka bergerak dengan kecepatan penuh, namun hal itu akan membuat kapal milik Lao Feng menjadi sangat rentan. Untung saja yang memegang kendali setir adalah Babata, jadi dia dan sangat mudah menghindari setiap pesawat yang ada di depan. Pada akhirnya, semua usaha yang mereka lakukan pun berakhir dengan sukses. Mereka berhasil keluar dari dunia dalam waktu yang benar-benar tipis. Bahkan pesawat mereka sudah tidak mampu bertahan lebih lama lagi. Terlihat juga kalau ada banyak pesawat yang gagal meninggalkan dunia ini. Kembali ke dunia guntur, yang mana pesawat Lao Feng dikeluarkan dari tempat itu. Sekali lagi, Babata menyelamatkan mereka dan menghindari tebing yang tepat berada di depan pesawat. Setelah keluar, saat juga portal menuju dunia dalam dunia pun secara perlahan mulai tertutup. Pintu itu sama ada lubang hitam yang secara tiba-tiba menarik segalanya dan hilang begitu saja. Sinol kembali kepada tim Lao Feng, yang mana Atuka benar-benar sudah konslet akibat terlalu dipaksakan. Lao Feng bersyukur mereka masih bisa keluar dengan selamat. Tidak lama kemudian, Mingyu pun menghubungi mereka. Lao Feng menerima panggilannya dan saat juga proyeksinya pun muncul di depan mereka. Mingyu agak lega karena mengetahui Lao Feng dan yang lainnya sudah keluar dengan selamat. Sebab jika mereka terjebak di dunia dalam dunia, maka mereka itu hanya bisa menunggu selama 10 juta tahun lagi baru tempat itu bisa terbuka. Ini benar-benar membuat Lao Feng terkejut. Apalagi dia yang pernah terjebak selama 3 tahun dalam peradaban kuno saat itu saja sudah merasa kelamaan. Bagaimana jika dirinya terjebak dalam waktu 10 juta tahun? Lei Shen tidak menduga kalau mereka yang awalnya hanya ingin mengikuti ujian saja malah berakhir dengan kondisi seperti ini. Bahkan mereka juga harus kehilangan beberapa teman. Mingyu memberitahu kalau mereka belum bisa bersantai karena di depan pintu masuk dunia guntur ada begitu banyak pihak kuat yang menunggu. Meskipun genjatan senjata disetujui, namun Lao Feng dan yang lainnya harus tetap berhati-hati. Lao Feng dan yang lainnya akan terus melakukan perjalanan sampai pada akhirnya mereka pun keluar dari dunia guntur. Baru saja tiba, mereka pun diberitahu kalau para petualang yang telah lulus tes pelatihan kualifikasi sedang ditunggu oleh para panitia untuk melakukan pemeriksaan. Yang berhasil keluar tidak hanya Lao Feng saja. Terlihat kalau pasukan Brolin juga sama berhasilnya. Ia pun memberikan tatapan penuh kebencian kepada Lao Feng. Namun Lao Feng dan santuy menanggapi hal itu. Sesaat kemudian mereka pun bertemu dengan Jingxing, yang mana Hong tersenyum kepadanya. Lao Feng mulai menunjukkan barang-barang yang diminta dalam ujian kali ini. Setelah melakukan pemeriksaan dan tidak ada benda yang kurang, Jingxing pun mengatakan kalau verifikasi telah berhasil. Kini Lao Feng dan yang lainnya pun telah resmi menjadi tentara bayaran di alam semesta. Jingxing pun memberikan selamat kepadanya. Meskipun senang, namun Lao Feng juga agak sedih karena Tinahne tidak bisa bersenang-senang bersama mereka. Dari kejauhan terlihat kalau Nolan San memantau Lao Feng. Tidak lama kemudian Dewan pun muncul untuk memberitahu kalau perjalanan mereka ke bumi tinggal 81% lagi. Nolan San paham namun sedang ada masalah di sini. Jika dirinya berhasil menyelesaikan hal itu, maka Dewan bisa mengambil bumi secara langsung. Saat juga Nolan San pun mulai turun tangan yang membuat para petualang di sana terkejut. Kembali ke arah Lao Feng, yang mana Jingxing mengajak Hong untuk kembali berduel di The Killing Fields. Hong paham dan saat juga mereka pun kembali melakukan perjalanan.
Baru saja melangkah beberapa meter, mereka bisa melihat keributan yang terjadi di depan, yang mana itu adalah ulah dari Nolan Sun. Dan perbedaan kekuatan mereka saat ini akan sangat mudah bagi Nolan Sun untuk menghabisi Lo Feng. Apalagi dia itu memiliki sebuah cara. Dia bahkan merasa ini sama saja dan meremeh seekor semut. Cara tiba-tiba saja Lo Feng mengalami rasa sakit di dadanya. Kemungkinan itu adalah ulah dari Nolan Sun. Lo Feng pun menyadari kalau ada Nolan Sun di depannya. Inilah yang menyebabkan mengapa orang-orangnya terus mengincar dirinya di dunia dalam dunia. Aku tidak tinggal diam saja dan berusaha untuk melindungi tuannya. Di saat Nolan Sun hendak mendekat, ia pun dikejutkan dengan sosok Mingyu. Ia baru tahu kalau mereka memiliki hubungan dengan Master Gunung Tiga Kapak. Ternyata sebelumnya Mingyu mendapatkan pesan dari Lo Feng. Jadi karena itulah dia datang dan membuat mereka pergi ke dalam kapalnya. Nolan Sun hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat apapun. Mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pergi dari bintang Changlang Star. Dalam pesawat itu, Lo Feng dihubungi oleh Mingyu. Mereka pun kembali terhubung. Di sini Lo Feng berterima kasih atas penyelamatan yang dia lakukan. Mingyu tidak mempermasalahkan hal itu, apalagi dia sudah benar-benar merepotkan Lo Feng dan yang lainnya. Ia pun meminta mereka untuk tetap menjaga kata sandi bola kristal agar tidak diambil oleh orang lain. Karena bagaimanapun itu adalah bagian penting dalam mendorong keberhasilan negosiasi. Atas kerja keras mereka, Mingyu pun langsung mentransfer 20 miliar koin alam semesta ke rekening Lo Feng. Jumlah itu sangatlah banyak karena satu koin alam semesta setara dengan 3.300 koin Ganu. Jadi jika ditotal 20 miliar koin alam semesta sama dengan 6,6 triliun koin. Lo Feng sangat senang, apalagi ini hanyalah bonus yang dijanjikan oleh Mingyu. Ini sangatlah banyak, bahkan melebihi dengan apa yang dirinya dapatkan di rekening gurunya. Mingyu tidak berhenti sampai di sini saja. Ia pun memperlihatkan berapa banyak planet kehidupan yang dirinya miliki. Ia berjanji untuk memberikan sebagian wilayahnya kepada Lo Feng. Namun dan levelnya sekarang, ia akan memberikan 100 planet kehidupan dulu. Hal ini dia lakukan agar tidak menarik perhatian banyak orang. Babata sangat senang karena Lo Feng menjadi sangat kaya. Hanya saja Babata baru menyadari kalau saat ini ada pesawat luar angkasa yang mengikuti mereka. Ia pun melakukan pemeriksaan yang ternyata kapal itu memiliki alat anti pengintai yang cukup canggih. Meskipun begitu, Babata menjamin tidak ada yang bisa bersembunyi darinya. Dan benar saja hanya dalam waktu yang singkat dia menemukan pesawat tersebut. Yang mana itu adalah kapal milik keluarga Nolan Sun dan ini merupakan pesawat ruang angkasa kelas C9. Foundation yakin kalau mereka sedang menunggu waktu yang tepat, karena tidak mungkin bagi Mingyu untuk terus melindungi mereka sepanjang perjalanan. Mingyu sepertinya mengetahui ada masalah kepada mereka. Lo Feng pun memberitahu kalau ia akan melepaskan planet pemberiannya. Babata tentu saja tidak bisa menerima hal itu, karena bagaimanapun ini adalah ladang uang yang bagus untuk mereka. Mingyu pun penasaran mengapa Lo Feng melakukan hal itu. Alasan Lo Feng hendak menukarkan 100 planet kehidupan ini adalah untuk meminta Mingyu berjanji kepadanya. Di sini Nolan Sun akhirnya mengetahui kalau pesawat Gunung Tiga Kapak dan juga Lo Feng telah berpisah. Jadi dia pun meminta agar segera melakukan pengejaran kepada pesawat milik Lo Feng. Pengejaran pun terus saja mereka lakukan, yang mana secara perlahan pesawat Nolan Sun mulai mendekat ke arah pesawat milik Lo Feng. Secara tiba-tiba mereka pun keluar dari lubang cacing. Tidak mau ketinggalan, Nolan Sun pun bergegas untuk mengejarnya. Karena ia tidak akan pernah melepaskan Lo Feng kembali ke alam semestanya. Ia merasa kalau apapun yang Lo Feng lakukan saat ini hanya akan sia-sia saja. Sebab kemanapun Lo Feng lari, dirinya pasti akan terus mengejarnya. Berhubung kapal Lo Feng sudah berada tepat di hadapan mereka, jadi Nolan Sun pun meminta untuk menyiapkan sebuah serangan, supaya bisa langsung melenyapkannya dalam sekejap mata. Pasukannya paham dan meriam laser pun mulai disiapkan. Di saat Nolan Sun tersenyum, saat juga sebuah entitas pun muncul untuk menghentikan serangan meriam lasernya dan mengarahkannya tepat kepada 3 planet. Nolan Sun tertawa karena mengira serangannya berhasil. Namun dia langsung terdiam setelah mengetahui kalau pesawat Lo Feng masih baik-baik saja. Tentu saja entitas yang melindungi Lo Feng adalah Mingyu. Hanya dan tangan kosong saja ia berhasil menahan serangan meriam laser. Kini Mingyu pun berdiri tepat di hadapan pesawat keluarga Nolan Sun. Semua itu benar-benar di luar perkiraan dari Nolan Sun. Ia mulai menebak kalau perpisahan sebelumnya hanyalah sebuah jebakan untuk memancingnya keluar.
Dengan kehadiran Mingyu tentu merupakan ancaman bagi keluarga Nolan Sun. Mingyu pun mulai melakukan pergerakan, begitu juga dengan Nolan Sun yang meminta para bawahannya untuk melancarkan serangan. Sepertinya mereka ini terlalu meremehkan Mingyu sebagai seorang Domain Master. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa hebatnya, dan begitu mudah armada kapal milik keluarga Nolan Sun pun dan mudah dirinya hancurkan. Nolan Sun tak tinggal diam saja. Ia terus berusaha untuk melancarkan serangan, bahkan Meriam Laser dalam skala yang besar juga dirinya kerahkan. Namun apa daya, semua itu dah mudah Mingyu tahan. Bahkan Meriam Laser tidak mampu untuk menyentuh dirinya. Kondisi Nolan Sun saat ini benar-benar panik, karena tidak ada satupun pasukan yang mampu menghentikan pembantaian yang dilakukan oleh Mingyu. Satu persatu armada kapal pun dihancurkan dengan mudah. Bahkan Mingyu terus melakukan hal ini tanpa kesulitan. Mingyu meliuk-liuk dan mudah di ruang hampa alam semesta. Nolan Sun yang melihat semua itu hanya bisa terdiam saja, karena dia tidak pernah mengira kalau pasukannya yang berjumlah sangat banyak tidak bisa berbuat apapun di hadapan sebuah kekuatan absolut. Nah, sayang sekali episode pada hari ini pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, yang mana kemungkinan besar Brolin dan juga Hegedep akan membuka kristal warisan, sebab mereka itu sudah mendapatkan 3 kata sandi untuk menemukannya. Mereka menjadi sangat senang karena tidak lama lagi Brolin akan mendapatkan tahta kerajaan dan Hegedep akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Sedangkan di sisi lain, Nolan Sun tidak bisa berbuat apapun di hadapan Mingyu. Seberapa keras pun dirinya memohon, sepertinya Mingyu tidak akan mengampuninya. Karena bagaimanapun ini adalah permintaan dari Lo Feng. Nah, entah kenapa kita pun diperlihatkan dengan sebuah portal yang secara tiba-tiba saja terbuka dan diikuti oleh kemunculan Tuan Wu yang mengatakan dirinya telah bebas. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.